Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priya Lumansyah. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil observasi tentang keuangan di SDN Larangan Bermah 1. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk watak peserta didik. Penyelenggaranya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan harus dapat mengelola sumber daya yang ada untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Sumber daya yang dapat mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan salah satunya adalah keuangan atau pembiayaan dalam suatu lembaga pendidikan. Maka pemerintah, orang tua, dan masyarakat hendaknya dapat mengalokasikan keuangan sebagai sumber dana pendidikan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengolahan pendidikan. Hal tersebut yang menuntut sekolah mampu mengelola pembiayaan dengan sebaik-baiknya, agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Kewenangan kepala sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah, karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana, apalagi dalam kondisi krisis pada sekarang ini. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi karena sekarang pemerintah menerapkan MBS, manajemen berbasis sekolah, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Manajemen keuangan dalam suatu lembaga persekolahan mempunyai peranan penting dalam memelihara, memperlancar, dan meningkatkan pengembangan program pengajaran mutu dan relevansi serta kesempatan pendidikan. Di samping itu, untuk mewujudkan pengelolaan sekolah yang baik, perlu adanya kepala sekolah yang memiliki kemampuan sesuai tuntunan tugasnya. B. Tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melaporkan hasil observasi yang telah dilakukan di SDN Larangan Bermah 1, di mana hasil observasi yang berkaitan dengan segala hal mengenai keuangan seperti 1. Sumber-sumber keuangan sekolah, 2. Pengeluaran keuangan sekolah, 3. Proses pengelolaan keuangan sekolah, 4. Proses perencanaan keuangan, 5. Proses penanggung-jawaban keuangan sekolah. C. Teknik pengumpulan data. Studi lapangan atau observasi merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mengadakan observasi langsung terhadap objek observasi melalui kegiatan wawancara atau tanya jawab, yaitu proses mengumpulkan data dengan melakukan dialog. Bab 2. A. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah, sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya. Kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, atau pengendalian manajemen keuangan, yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Depdiknas tahun 2000 bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah
dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. B. Tujuan manajemen keuangan sekolah. Melalui kegiatan manajemen keuangan, maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya dibukakan secara transparan dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu, tujuan manajemen keuangan sekolah adalah 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. 3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepada sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, serta memanfaatkan secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. C. Prinsip manajemen keuangan. Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. A. Transparan. Transparan berarti adanya keterbukaan transparan di bidang manajemen. Berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan. Bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan sejumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawaban harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. B. Akuntabilitas. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. C. Efektivitas. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. D. Efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan dan keluaran, atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Bab 3. Hasil observasi. A. Profil sekolah. Nama SDN Larangan Barma. Hasil wawancara narasumber Ahmad Suwaidi. Jabatan Kepala Sekolah. Sumber-sumber keuangan sekolah. Sumber-sumber keuangan SDN Larangan Barma 1 berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang biasanya disebut BOS pusat, BOS provinsi, dan BOS kabupaten. Sekolah ini sudah memiliki sumber keuangan yang berasal dari pemerintah. Karena itu sekolah ini tidak boleh mengambil atau mencari dana dari masyarakat atau orang tua murid. Pengeluaran sekolah. Di SDN Larangan Barma 1, pengeluaran sekolah harus ada pemisahan tugas dan fungsi otorisator, ordonator, dan pembendaharawan. Oleh karena itu, pengaturan penggunaan uang tidak dapat dibocorkan oleh sembarangan orang dan semuanya harus melalui proses dan prosedur yang berlaku.
Proses pengelolaan keuangan sekolah. Proses pengelolaan keuangan di SDN Larangan Burma 1 sesuai dengan yang sudah direncanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Realisasi tidak boleh berlebihi target yang sudah direncanakan dan disepakati oleh sekolah dan dinas terkait. Proses perencanaan keuangan sekolah. Proses penanggung-jawaban keuangan di sekolah ini yaitu pengeluaran uang dilaporkan setiap 3 bulan sekali atau per triwulan, kemudian dikelola sesuai dengan pos-pos yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Bentuk pelaporan tersebut transparan dan akurat dan dibuktikan dengan sebagai kwitansi yang mendukung setiap transaksi yang dilakukan. Bab 4 penutup. A. Kesimpulan. Di SDN Larangan Burma 1 sudah memiliki sumber dana dari pemerintah pusat maupun daerah. Pengeluaran sudah terarahkan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah. Pengelolaannya juga sudah sesuai dengan rencana karena realisasinya tidak melebihi target yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Lalu bendaharawan sekolah, komite sekolah, dan beberapa wali murid atau masyarakat sekitar sekolah yang bertanggung dalam komite sekolah dengan adanya bantuan pendidikan dari pemerintah saat ini sudah mampu meringankan beban peserta didik dalam mencapai wajib belajar. Maka dengan bantuan tersebut juga dapat membuat kegiatan di sekolah dapat lancar, efektif, dan efisien. Membuat peserta didik dapat mencapai cita-cita yang diinginkan. B. Saran saya untuk SDN Larangan Burma 1 dalam hal manajemen keuangan tetap mengikuti prosedur yang diberikan dinas atau pelaporan keuangan yang transparan dan tetap melakukan pencatatan yang sesuai dengan pengeluaran dan pemasukan sekolah. Itu saja hasil observasi saya, kurang lebihnya mohon maaf.